Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan tanggal 2 Januari 2022 ini kawan-kawan semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di sini saya akan membahas 10 soal tes kompetensi teknis IPS dan sejarah untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Adapun trik-trik yang saya sarankan untuk kawan-kawan semua adalah yang pertama, banyak-banyak belajar baik melalui video YouTube atau melalui file-file pembelajaran. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara lebih rajin beribadah, puasa Senin Kamis. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah dan kegiatan itu tadi dapat menjadi lantaran diterimanya doa-doa kita sehingga bisa lulus tes dan diterima di formasi tempat mendaftar. Langsung saja kita mulai, jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Untuk soal nomor 1, dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan A. Indonesia Bersatu, B. Indonesia Merdeka, C. Indonesia Raya, D. Indonesia Berparlemen, E. Indonesia berbendera merah putih. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah D. Indonesia berparlemen. Berikut penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Ditolaknya petisi Sutarjo mengecewakan para pemimpin nasional. Untuk mengatasi kekuatan nasional ini, MH Tamrin mencari jalan keluar dan mendirikan organisasi baru dengan mendirikan GAPI. Pada tanggal 21 Mei 1939. Pada bulan September 1939, GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Manifest GAPI. Dan Manifest GAPI mengajak rakyat Indonesia dan Belanda bekerja sama menghadapi bahaya rasisme. Untuk itu, rakyat Indonesia harus berparlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat. Belanda menjawab tuntutan GAPI dengan membentuk Komisi Usman. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah D. Indonesia berparlemen. Sebelum lanjut soal nomor 2, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semuanya dalam mengikuti tes P3K dan tes CPNS di tahun-tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia terutama tampak pada bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Politik, E. Keagamaan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah D. Politik. Berikut penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Masa pendudukan militer Jepang di Indonesia membawa perubahan-perubahan, terutama dalam bidang politik, dengan kebijakan pelarangan pendirian partai politik. Jadi itu tadi jawaban soal nomor 2, yaitu politik. Soal nomor 3, pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah. D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah A, yaitu pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Jadi mereka memiliki peranan yang penting. Berikut penjelasan untuk jawaban soal nomor 3.
Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah. Jadi jawaban nomor 3 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kartanegara tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari, terutama sasarannya adalah kerajaan-kerajaan di Sumatera atau Melayu. A. Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. C. Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. D. Menunjukkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. E. Menjaga Selat Malaka. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B, yaitu mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Berikut penjelasan soal nomor 4. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kartanegara tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Jadi, karena utusan dari kerajaan Mongol dipermalukan oleh Raja Kartanegara, sehingga kerajaan Mongol bermaksud untuk menyerang kerajaan di Jawa, yaitu kerajaan Singosari. Lanjut kita ke soal nomor 5. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 1808-1811 adalah A. Dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. C. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. D. Ditariknya Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. E. Terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah B, yaitu munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Berikut penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Dampak negatif adanya sistem sewa tanah 1808-1811, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta, pihak yang sanggup menyewa tanah terhadap rakyat, pihak yang tidak sanggup menyewa tanah. Jadi dalam hal ini, rakyat menjadi korban kesewenang-wenangan tuan tanah. Lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah pendudukan Jepang membubarkan Putera dan mendirikan Jawa Hokokai adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putera untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. B. Para pemimpin Putera tidak mau melakukan sekre. C. Organisasi Putera dianggap sebagai lambang seluruh aliran pergerakan nasional. D. Para pemimpin Putera menjalin kerjasama dengan kelompok Islam. E. Para pemimpin Putera tidak mampu menjalankan tugasnya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah A, yaitu para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putera. Putera adalah pusat tenaga rakyat untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan atau nasionalisme. Berikut adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 6. Putera, pusat tenaga rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai dibubarkan oleh Jepang karena disinyalir Putera digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan paham kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Jadi oleh Jepang diganti dengan Jawa Hokokai. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Pemerintah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu A. NU, Muhammadiyah, dan PKI. B. PNI, Masyumi, dan Muhammadiyah. C. PNI, Masyumi, dan NU. D. PNI, Parkindo, dan Masyumi. E. Masyumi, Gerindo, dan PKI. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah C. PNI, Masyumi, dan NU. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Pemilu 1 tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertujuan memilih anggota DPR dan konstituante. Adapun yang menjadi 4 partai besar pemenang pemilu tersebut adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya.
Kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 1961 sampai 1969 pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh A. Terjadinya krisis kepemimpinan. B. Terjadi krisis pangan. C. Dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. D. Tidak tersedianya sumber daya manusia. E. Terjadinya kenaikan harga bahan pokok. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah C. Dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. Jadi, kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Salah satu kegagalan pola pembangunan berencana bertahap 1 1961-1969 pada masa demokrasi terpimpin adalah pelaksanaan politik mercusuar antara lain 2. A. Pembangunan Monas. B. Pembangunan Stadion Senayan Jakarta. C. Pembangunan Jembatan Semanggi. Itu tadi jawaban untuk soal nomor 8. Kita ke soal nomor 9. Faktor utama penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie pada sidang umum MPR tahun 1999 adalah masalah A. Korupsi, B. Timur-Timur, C. Pemilu, D. Dui fungsi ABRI, E. Ekonomi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah B, yaitu masalah Timur-Timur. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Masalah lepasnya Timur-Timur dari negara RI menjadi alasan penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie pada sidang umum MPR tahun 1999. Selain masalah tersebut juga terdapat beberapa alasan lainnya seperti tragedi Trisakti, pertikaian antar kelompok karena adanya isu SARA, masalah pelanggaran HAM, dan status hukum Soeharto yang belum jelas. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah B, masalah Timur-Timur. Kita lanjut ke soal nomor 10. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah A. Abaya, B. Kaftan, C. Gamis, D. Niqab, E. Thobe. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah B. Kaftan. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 10. Kaftan yang merupakan jenis pakaian longgar dan nyaman merupakan salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang muncul sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu dan menjadi bentuk dasar bagi bentuk dan model pakaian khas masyarakat Timur Tengah hingga saat ini. Demikian soal jawaban dan pembahasan kompetensi teknis IPS dan sejarah dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.